Halo teman-teman, balik lagi di Ezer Motor Channel. Dan kali ini kita sudah ada di Pekanbaru Berlian Motors lagi. Kemarin sesuai janji tentang yang FE SHDX sama yang satu lagi FE 74 HD. Kemarin sebenarnya ada datang di awal Juni. Sekarang udah mau akhir Juni, pindah ke Juli. Karena kita truknya itu udah pada diambil orang, sekali datang langsung ludes, jadi kita nggak kebagian. Tapi oke lah, kita ini sudah ada unitnya, ini yang FE SHDX sama yang FE 74 HD. Apa aja sih bedanya? Yaudah, kita saksikan terus. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Halo, jumpa lagi bersama Via di channel kesayangan kita. Oke, kali ini kita akan membahas untuk spek si FE 74 HD yang Euro 4 ya. Tapi di sini kita ada beberapa display untuk FE 74 HD dan itu ada FE SHDX. FE SHDX ini sekarang FE 75 ya. Jadi nanti kita akan fokus ke ikon terbaru kita, FE 74 HDN. Jadi kalau untuk FE 74 ini dia ada dua tipe. Yang pertama ini FE 74 HDN dan yang kedua itu FE 74 HDS. Dan yang ini pengganti si 125 HD yang dulu. Sekarang dia udah jadi 136 PS, naik seperti yang si HDX. Dan dia untuk interior dan eksteriornya kemarin udah kita bahas, itu nggak ada perubahan. Itu perbedaannya pasti di mesin karena udah Euro 4 kan. Terus dia ada satu keistimewaan, dia itu asnya udah mirip si HDX loh. Udah 8 lubang. Ini ya. Iya, jadi dia kita untuk si HDN ini, kalau dulu orang masih ragu atau gimana gitu ya kan, alah itu dia masih tenaganya seperti ini, itu isu-isu yang itu kita bantah untuk si Euro 4 ya. Karena untuk si Euro 4 tenaga si 74 HD ini itu nggak perlu diragukan lagi karena dia udah 136 PS dan dia perbedaannya emang cuma di gardan. Tapi untuk yang lainnya dia tetap nomor satu karena selain ada kamera mundur, ini yang nggak ada dimilikin sama si FE SHDX, tapi cuma dipunyai sama si FE 74 HD ya. Terus untuk tenaga dan torsinya dia udah menyamai si HDX tadi. Kalau untuk harga otomatis ini lebih murah sedikit dibanding si HDX. Jadi kalau emang rasa-rasanya jalanannya nggak terlalu parah kayak untuk di sawit, itu jalannya kan standar lubang atau yang lumpur biasa, itu pakai si FE 74 HD ini udah mumpuni kali, nggak mesti harus memakai si HDX. Jadi ini alternatif kita kalau seandainya sayang lah si HDX-nya lebih mahal atau gimana, lebih bagus pakai si FE 74 HDN. Karena dia juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang udah canggih. Dia juga tenaganya boleh diadu sama si FE SHDX tadi. Cuma kalau emang kita masuk ke daerah tambang atau yang daerah yang tanjakannya lika-liku seperti itu baru kita khususkan untuk si FE SHDX yang per merah. Kalau orang lapangan selalu bilangnya per merah ya, karena dia ini ciri khasnya si HDX. Dan dia tidak punya kamera mundur. Dan kalau untuk gardan dia tetap di 6,6 dan dia ada dua versi juga, yang kepala besar dan kepala kecil. Yang kepala besar itu 150 PS dan kepala kecil 136 PS. Dan PS-nya sama ya sama 74 HD tadi.
Jadi kalau untuk teman-teman yang kepengen sesuai kebutuhan lah gitu, oh aku kepengennya HDX Kak, tapi aku di kebun sawitnya seperti ini. Sayang Bang, bagus kita ambil si 74 HD. Jadi kalau untuk konsultasi atau tanya jawab bisa langsung hubungin Via nanti di 0823 1061 6461. Nah teman-teman, dari bedanya sebenarnya dari tampilan tuh nggak ada ya. Cuma ada di stiker-stiker, detail-detail nanti kita tunjukin. Secara keseluruhan model kepala, ukuran kabin, ukuran sasis tuh nggak ada beda ya. Terus juga kayak lampu-lampu, perintilan tuh nggak ada bedanya. Paling yang beda tuh di penamaan ya. Ini kalau di sini FE SHDX dan ini gunanya buat ngangkut beban-beban kayak sawit, batu bara, terus juga buat di hutan-hutan lah ya, jalan-jalan jelek. Kalau yang ini biasanya penggunaannya lebih ringan nih. Mungkin di jalan yang agak sedikit datar, nggak begitu off-road. Karena ada perbedaan jelas di bagian belakangnya. Ini ada bedanya di FE 74 HD, cuma di stikernya aja sih. Secara tampilan semuanya sama. Lampunya masih full bohlam, sampai fog lampnya bagusnya dia warna kuning ya. Karena sesuai kebutuhan, dan juga grillnya dia warnanya chrome. Serta untuk yang Euro 4 ini terdapat emblem Canter dan Fuso-nya di tengah. Jadi dia sudah termasuk keluarga Canter, keluarga Fuso. Sama Fuso kepala oranye juga ya. Coba kita agak ke belakang ya. Oh ya, di sini yang FE 74 HD juga ada ketambahan ini ya. As baru dia sekarang pakai 8 baut. Kalau sebelumnya kan 4 ya. Di sini udah pakai 8, jadi dia lebih kuat dan dia juga sama-sama yang HDX. Jadi itu untuk peningkatan di tipe FE 74. Nah, di Euro 4 juga ada yang baru ya. Selain ini berubah tempatnya, ini radiator berubah. Tadinya kan di sebelah sana tuh ya, di dekat pintu driver sebelah kanan. Sekarang lagi pindah ke kiri. Nah, terus juga ada perbedaan. Nah, ini nih yang sering dikeluhin teman-teman untuk posisi penempatan ECU, karena posisinya di luar dan terekspos. Mungkin kalau ada ide ya buat teman-teman atau karoseri lah, sekalian dibikinin box buat ini nih ECU-nya. Jadi dibikinin box lagi, dikunci biar nggak mudah diambil orang. Dan di sini bisa kita lihat ini ada untuk injektornya di dalam. Ini sayang mesinnya nggak bisa kita nyalain karena kuncinya nggak ada. Dan juga ini untuk sistem AGR, injektor, dan pump-pump lainnya. Terus juga kita juga udah ketambahan filter ini ya, filter bahan bakar. Ini buat air sih, buat memfilter antara solar yang kotor sama air, jadi bisa dibuang lewat sini. Nah, masalah BBM kan teman-teman pada ini ya, takut masalah solar sama Dex, karena Dex sekarang harganya lagi mahal ya. Coba kita sedikit tanya-tanya sama Mbak Via mengenai permasalahan solar. Ntar kita Nah, ini dia Mbak Via. Oke. Dideketin aja mikrofonnya. Oh, boleh, ya. Nah, Mbak, ini masalah solar sama Dex ini kan katanya kena garansi ya. Apa ada solusi gitu? Kalau misalnya kita sebenarnya kan emang wajib Dex, Ya. karena untuk selain tenaganya lebih maksimal untuk Euro 4, jadi kan dia juga program pemerintah ya. Tapi kalau mau pakai biosolar itu sebenarnya nggak masalah Bang. Tapi dia tenaganya emang agak lebih berkurang, nggak sekuat sih waktu pakai Dex. Cuma ini dia kenapa kita buat saringan filternya ada di sini dan filter solarnya ada 2. Karena berkaca dari kejadian yang Euro 4 sebelumnya, kita kan udah ada Fighter, kita udah duluan Euro 4. Jadi untuk seandainya mau dipakein biosolar, ini nggak masalah. Karena tabung filternya ada 2, kita juga gampang untuk penggantian si saringan filter tadi. Kalau kepengen tenaganya lebih kuat, boleh dicampur kok Dex sama biosolarnya. Dan nggak ada masalah. Gak lupa ya, sama ganti ini sering-sering nih ya, lebih rutin ya. Iya benar, per 1000 kilometer itu dicek aja, kan kelihatan nanti udah kotor apa enggaknya. Jadi tinggal dibuang nggak? Berapa sih ini harganya ini? Kalau di bengkel-bengkel biasa 50 ribuan Bang. Kalau ke bengkel resmi 125. Iya.
Daripada itu dicampur ya isi Dicampur biosolar ya? bisa, kalau mau biosolar tok juga bisa sebenarnya. Ya penting tergantung perawatan kita lagi. Dia sebenarnya sekarang nih untuk mobil bukan dari bahan bakar ya Bang ya, pasti tergantung pemakaian dan perawatan kita. Abang rutin servis, abang rajin perawatannya, otomatis mobil bakalan awet. Ya, berarti untuk bahan bakar cuma masalah garansi aja ya? Iya, karena mobil ini masih sanggup juga kan? kalau untuk garansi itu dia emang kan kita karena nggak disarankan biosolar kan, itu emang nggak bisa diklaim di showroom ya Bang. Ya Karena udah sih teman-teman, sebenarnya dipilih aja ya, masalah mau isi biosolar tapi nggak ada garansi atau diisi box tapi tetap dapat garansi ya. Oke, Pak boleh diminta balik itunya? oh boleh. Nah, kita mau ke belakang. Boleh. Tanya-tanya sama Mbak Vi aja ya harga. Oke. Masalah harga itu. Terima kasih. Ya oke. Oke, masalah harga nanti kita tanya Mbak Via. Coba sekarang kita lihat lagi di bagian belakangnya. Nah, perbedaannya ialah di bagian gardan ya. Kalau untuk FE SHDX dia di 6.6 untuk gardan belakang. Jadi untuk rasionya dia lebih kasar ketimbang yang FE74. Kalau FE74 lebih disarankan ke jalan-jalan tol atau jalan-jalan lintas lah ya. Terus juga sedikit perintilan di belakang sini yang FE SHDX nggak ada kamera mundur. Jadi di sawit juga nggak kepake kamera mundur itu karena udah ada connect atau gimana. Dan ini ya, ini untuk mau lihat bagian kamera mundur di FE 74 HD. Ini kameranya nanti menyatu di spion sana ya. Dan juga ini untuk gardannya. Gardannya dia pakai 61, nggak 6.6. Nah ini sebenarnya perkembangan ya FE74 HD dari yang sebelumnya di HD 125 ya. HD 125. Jadi tenaganya sekarang di 136. Sama kayak yang HDX. Cuma beda di gardan aja. Ya kalau misalnya teman-teman duitnya kurang mau beli yang HDX, bisa banget ngambil yang unit ini nih ya. FE74. Paling ya modif dikit tambah per dikit bisa buat narik sawit itu. Bisa untung cuannya lebih banyak lah. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya harga. Ini balik lagi sama Mbak Via lagi ya. Nih Mbak. Oke, pamit ya. Oke. Oleh. Oke, dikaitin aja. Sip. Sip. Nah, kalau harga nih Mbak, bedanya FE74 sama SHDX itu kira-kira berapa sih? Kalau selisihnya untuk cash ya Bang, cash Ya. itu selisih 20 juta. 20 juta. Iya, lebih mahal sih HDX dibanding Iya, itu lebih FE74. mahal. Iya, lebih mahal. Tapi kalau untuk kredit itu di DP-nya sama, DP sasis itu bisa di 25, sama-sama bisa di 25. 25? Iya. Serius, 25? Iya, untuk sasis aja ya. Untuk sasis. Untuk Jadi, sasis. masalah DP 10 juta tuh udah lewat itu. Udah, itu 2021 Euro 2 lagi Iya, Euro gitu. 2. Sekarang ya 2022 Euro 4. Nambah 10 juta sudah dapat truk lagi ya. Iya. 25 juta ya. Iya, minimal itu DP. udah semua pembuatan surat-surat udah ditanggung. Kalau sama bak berapa? Kalau sama bak, kalau untuk bak mati, bak lintas itu 65. 65. Iya, 65. Kalau untuk dam itu 75. 75. Iya. Oke. Jadi dam udah sama PTO ya. Udah PTO yang dari karoseri. Kalau misalnya PTO yang kita kan sekarang ada jenisnya juga. Kalau mobil ini ada yang dari pabrikan udah pakai PTO-nya sama nggak pakai PTO-nya. Jadi kalau kita kebanyakan mesan itu yang nggak pakai PTO dari pabrik karena kita kebiasaan untuk buat di karoseri yang udah ada PTO-nya. Jadi udah terima bersih lah ya. Iya. Nah, terus tadi ya untuk angsurannya berapa Mbak? Kalau angsurannya dimulai dari 10 jutaan. Bisa selisihnya 300 antara HDX dan HDN. Oh ya udah, jadi masalah angsuran jangan nanya ke saya karena saya bukan yang jual mobilnya. Yang jual mobil lah ke Mbak Via. Iya. Nanti boleh hubungin via Japri aja di nomor 0823 1061 6461. Nah, langsung ya. Mbak Via nomor ada di bawah dan Mbak Via ini juga pengen bikin channel YouTube. Nanti kalau udah ada saya cantumin aja. Oke. Segera Mbak, kapan adanya? Ntar lagi. Nah, oke.
kalau misalnya teman-teman tadi ya saya ulangin mau nanya harga DP segala macam ke Mbak Vi aja. Saya bukan penjual di sini kan, saya cuma bikin konten nyari ke teman-teman. Soalnya masih banyak juga nanya, Mas saya DP 50 cicilannya berapa? Ya, nanti langsung aja japri via WA atau telepon. Kalau misalnya nggak diangkat teleponnya bisa by WA dulu. Ya, gitu. di kontak dulu ya di. Iya, nanti pasti bakalan dibalas. Nggak akan pernah beda-bedain orang nggak balas atau nggak ngangkat. Nah terus ini stoknya gimana? Kalau stok, alhamdulillah nih ya Bang ya, ternyata Euro 4 itu baru datang langsung habis. Jadi kalau emang seandainya mau, kita jangan tunggu unitnya belum datang nih, nggak usah, nanti aja prosesnya. Jangan seperti itu Bang, karena kita unit ada atau nggak ada, unit yang bakalan datang terus. Jadi kita proses dulu, pas kita udah selesai proses, unit pasti datang. Unit itu datang tuh 2 kali sebulan. Oke, berarti sistemnya siapa cepat dia dapat ya? Iya. Oke. Nah ini sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sudah di DO apa ya? Tadi udah di DO orang. Oh, iya. Satu udah pergi tuh, 1 kosong. Ada 2 tadi di DO. Oh, 2 ya? 2. Terus untuk yang besok kita nggak tahu nih berapa lagi stok, karena hari ini banyak yang proses DO juga. Semoga cepet laku ya. Iya, oke. Mungkin video ini tayang truknya udah pada nggak ada, jadi langsung aja kontak Mbak Via lagi, nomornya Mbak 0823 1061 6461. ya, tempatnya ada di Pekanbaru Berlian Motor sini ya. Iya, Jalan Haji Imam Munandar nomor 100 sebelum Alamayang. Sebelum Alamayang. Iya. Ini ya jalan. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah nonton. Makasih banyak udah nonton, makasih juga Mbak Via, semoga jualannya laris terus. Oke, kita bertemu di mobil selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.